Shalom saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saudara, bulan ini kita memasuki hidup yang tidak pamrih ya. Gimana caranya hidup tidak pamrih ini ya. Judulnya Sacrificial Love, kasih yang berkorban. Kita mau mempraktekkan apa yang namanya kasih itu yang sebenarnya. Baik, saya ambil firman-Nya dari Yohanes 15 ayat 13. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. No one has greater love nor stronger commitment than to lay down his own life for his friend. Di sini Yohanes nulis kasih yang enggak ada yang besar, ya. Di sini dikatakan yang memberikan nyawanya. Kalau saudara kasih sih apa mau apa, biasanya kan gitu toh. Sepanjang kita mampu. Tapi kalau ini namun kasih itu saya berikan nyawa saya untuk kamu. Ada yang mau enggak? Jarang saudara, mungkin enggak ada. Ya, boleh dikatakan enggak ada, apalagi itu bukan dari keluarga. Wah, enggak mau kita berkorban untuk orang lain, enggak ada yang mau saudara. Tapi ini dikatakan seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kenapa Yohanes mengatakan demikian? Karena ayat yang saya sebutkan di sini, living selflessly ya. Itu tema 3 bulan ke depan tentang 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yang keras. Nah, ini bukan pilihan loh saudara. Jadi, apa? Wajib. Hukumnya wajib saudara, dalilnya. Ya. Bahasa Inggrisnya, by this we know and have come to understand the depth and essence of His precious love, that He willingly laid down His life for us because He loved us. And we ought to lay down our lives for the believers. Berarti ini hukumnya wajib saudara. Kalau saudara harus mengasihi. Makanya dikatakan kasih yang berkorban. Tuhan itu sudah memberikan contohnya, nanti kita akan perjamuan. Dia contoh kasih yang berkorban. Nyawanya diberikan buat saudara dan saya. Tapi banyak orang merasakan main-main malahan sama Tuhan saudara. Malah enggak mau, apalagi disuruh, itu kan tadi gini. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berarti kasih yang berkorban, yang sudah Tuhan tunjukkan lewat di kayu salib, ya, itu pun kita wajib untuk menunjukkan kepada setiap sahabat kita, setiap orang. Bahwa kasih yang berkorban itu ada di dalam kehidupan kita. Oke? Sampai saat ini ngerti ya? Are you with me? Siap nih ya? Kita wajib menyerahkan nyawa kita. Nah, ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 16, tadi kan 1 Yohanes 3 ayat 16, sekarang 18. Dikatakan gini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Little children, let us not love merely in theory, with word or with tongue, giving lip service to compassion, but in action and in truth,
in practice and in sincerity, because practical acts of love are more than words. Kasih yang berkorban itu berarti bukan lip service, not lip service, but through action. Kita sering sekali ngomong di bibir aja, ya saudara ya. Kamu mengasihi? Ya, aku mengasihi. Apalagi waktu menikah, saudara. Do you love me? Yes, I do. Gitu. Dalam suka dan duka, yes, I do. Begitu kita mengalami kebangkrutan, ngomel, saudara. Ya, banyak dari mulutnya saja. Anak-anak ke orang tua juga, kamu hormat sama orang tuamu? Yes, hormat. Are you honor with your parents? Yes, I honor. Tapi when your parents did something wrong, you don't respect them. Padahal di sini firman-Nya kita harus wajib, ya, wajib memberikan sacrificial love ini. Melalui mulut, melalui menjadi kenyataan itu memang tidak gampang. Makanya ada lagu, memang lidah tak bertulang. Karena enak ngomongnya gampang, saudara. Tapi membuktikan kasih yang saudara harus bagikan, itu harus action. Memang gak gampang, tapi Tuhan, contohnya Tuhan nih saudara ya. Yesus itu manusia, betul? Betul. Jadi kalau saudara bilang Yesus itu Tuhan Pak, bukan manusia. Lah bingung lagi saya nanti, pelajaran Bible study mulai dari awal saudara. Yesus itu manusia, dia bisa melakukan kasih itu. Dia korbankan. Makanya dikatakan kita wajib menunjukkan kasih itu yang sudah saudara dan saya terima. Oke. Nah, sacrificial love yang pertama itu not lip service but through action. Ini kita harus ajarkan pada diri kita sendiri atau kepada keluargamu. Kepada anak yang masih kecil ini, kita ajarin terus bahwa Tuhan itu berkorban. Kamu harus juga berkorban. Nah ini terus didengar-dengarkan. Sampai anak kita grow up, dia akan melihat bahwa benar Tuhan itu berkorban untuk nyawanya menebus dosa kita. Dan ini tidak ada usianya berapa harus mengerti bahwa Tuhan itu mengorbankan. Atau hanya untuk laki-laki bukan perempuan. Enggak saudara, semua usia, semua gender. Semua kita harus mengerti bahwa Tuhan itu berkorban loh. Nah sekarang korban yang Tuhan sudah berikan itu, apa respon kita? Ya, itu penting sekali. Sacrificial love itu juga dikatakan not receive but giving. Kalau kita ngomongin kasih, itu bukan berbicara kita menerima. Tadi Pak Arifin juga bilang menerima berkat ya. Tadi Pak Arifin sebut itu juga. Bukan receive tapi giving. Kasih, sacrificial love, kasih yang berkorban itu berarti diberikan saudara. Bukan di keep, bukan nerima, ayo kamu berkati aku, oh kamu mengasihani diri lebih banyak manusia condongnya. Kita lebih senang orang-orang itu mengasihani kita. Apalagi ada masalah, saya maunya benar posisinya. Jadi saya cerita si A, si B, si C, si E itu kayak gini. Orang akan mengasihi saya lebih besar dibanding ke E tadi. Betul enggak? Manusia condongnya untuk diri sendiri itu. Tapi kasih sacrificial love is giving. Givingnya gimana ya saudara? Kalau kita memberi itu, saudara, itu caranya Tuhan itu luar biasa. Di saat kekurangan, Tuhan malah kita suruh beri. Betul enggak? Jalannya Tuhan itu enggak terpikir oleh kita. Di Mazmur dikatakan jalannya Tuhan itu lewat terowongan. Rasanya gelap. Kok kayak gini? Kita disuruh memberi dalam situasi kondisi seperti kegelapan itu. Kasih itu harus memberi. Jadi kalau saudara bilang, oh aku terima Yesus,
aku sudah terima keselamatan, berarti kasih itu harus harus diberikan. Apa yang saudara dapatkan, saudara harus berikan lagi. Supaya apa? Semua orang bisa tahu, oke? Semua orang bisa mengerti bahwa Tuhan itu tidak diam. Not about ourselves, sacrificial love itu, but about God. Bukan me, mine, my, tapi his, him. Oke? Kasih yang berkorban bukan lagi tentang berbicara diri kita, ego center kita. Tapi kita mau praktekkan sekarang kasih yang Tuhan berikan. Gimana caranya ya? Ini tadi pengertian sacrificial love. Ini pengertiannya. Sekarang caranya yang number one. Cuma 3 aja poinnya. Udah selesai kan? Yang number one. Starting with the small things. Lukas 16 ayat 10 dikatakan gini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. He who is faithful in every little thing is also faithful in much. And he who is dishonest in every little thing is also dishonest in much. Jadi bagaimana caranya kita mempraktekkan sacrificial love yang saudara dan saya sudah terima. Caranya apa? Lewat hal yang kecil dulu. Contohnya apa? Banyak saudara, banyak sekali. Misalnya anak-anak mau mengasihi kepada orang tuanya. The kids want to give sacrificial love to the parents. Oke, mana ada anak-anak kan di sini? How you prove that you want to give your sacrificial love to your parents? Through starting with the small things. Papa mama biasanya gini, bangun tidur, bersihkan ya. Nah, semua mama-mama, siapa mama-mama di sini? Loh kok ada mama-mama di sini? Semua mama-mama pengen when you wake up early in the morning, you clean your bedroom. Easy kan? Easy, very easy, squeezy, lemon, apa tadi itu ngomong? Nah itu dia. Jawabnya mengko wae. Nanti kalau aku pulang, kan gitu toh? Kita selalu postpone hal yang kecil. Di sini firman katakan start with small thing. Untuk saudara membagikan kasih yang saudara katakan kasih yang berkorban, itu memang harus berkorban diri kita untuk tidak nyaman. Kalau saudara masih mau ego saudara dipegang, saudara nggak akan pernah melepaskan ego itu, ya saudara tidak akan membagikan sacrificial love itu. Amin. Sudah dikatakan, kalau kita dipercayai dengan perkara kecil, aku kan cuma usher tugasnya, itu mah enteng, datang telat-telat enggak apa-apa gitu. Saya pas dia duduk di depan saudara. Ya, jadi menggampangkan. Tapi kalau saudara ngerti kita start with small thing, itu Pak Robin tuh sudah nelponin, ngingetin gitu. Besok kamu tugas lu ya. Dia datang lebih awal sendirian. Semua belum datang, dia sudah datang duluan. Nah, ini baru benar. Sacrificial love itu seperti itu, saudara. Jadi kita harus ngerti benar bahwa pengorbanan itu jangan ngomongin yang besar. Yang kecil aja kita belum pernah lakukan, apalagi yang besar. Omong kosong. Ya toh? Katanya mau melayani, datang lebih awal, enggak pernah saudara. Gimana saudara mau melayani? Halo? Apalagi yang pekerjanya, yang di sini pelayanannya, datang harusnya lebih awal.
tapi kita sering datang terlambat. Jadi ayo kita mulai dari yang small thing. Kita nggak usah mulu-mulu, wah kita mau gereja nanti ini begini, begono, begitu. Nggak perlu, dari small thing aja. Coba dilihat diri kita. Apakah saya sudah melakukan yang small thing? Kalau engkau sudah melakukan small thing, engkau akan dipercayakan big one, big thing. Amin? Nomor 2, itu adalah giving without expectation and reward. Dalam Matius 6 ayat 3 dikatakan gini, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dia berbuat tangan kananmu. But when you give the poor and do acts of kindness, do not let your left hand know what your right hand is doing. Give in complete secrecy. Jadi sacrificial love yang berkorban, kasih yang berkorban itu, saudara jangan pernah berharap untuk timbal balik apa yang sudah saudara berikan. Sacrificial love seperti Yesus dilakukan, dia enggak pernah mengharapkan kembali saudara untuk disalib seperti dia. Amin. Kalau kita seringnya, apa yang kamu bisa berikan aku akan berikan kamu lebih. Sekarang Tuhan itu sudah memberikan nyawanya loh saudara, buat saudara dan saya. Coba bilang, Tuhan engkau sudah memberikan nyawamu, aku berikan apapun yang aku punya ke dalam hidupmu. Pernah ngomong gitu enggak? Waktu kita ngomongin waktunya aja untuk kita ambil untuk berdoa atau prepare dirimu sendiri dengan Tuhan. Untuk doa pribadimu sendiri, untuk baca firman sendiri, itu aja saudara akan komplain sama Tuhan. Aku sibuk Tuhan, aku capek Tuhan, aku gak ada waktu, I don't have time for you Lord. Sibuk apa? Sibuk main game. Sibuk apa? Sibuk chatting. Sibuk apa? Drakor katanya. Sekarang masih ada drakor itu? Masih ya? Saya nggak pernah lihat. Mungkin Dracula sekarang, bukan drakor. Jadi saudara ada waktunya banyak, tapi untuk Tuhan sacrificial love saudara untuk Tuhan berikan waktu aja. Waktumu aja ada 24 jam. 24 jam dipakai tidur itu sudah 8 jam. Ya kan? Ya kalau tidurnya 8 jam, kadang enggak, sampai malam-malam ngelembur, kerja. Ternyata main game saudara. Sampai saudara enggak ngelayanin Tuhan lagi. Karena apa? Saudara giat main game. Coba saudara renungkan bagaimana kita memberikan sacrificial love itu. Kalau saudara apalagi mau reward dari Tuhan. Tuhan saya sudah bekerja ini, saya sudah memberi, saya sudah perpuluhan, saya sudah puasa. Tapi saya belum dapatkan jawaban doa saya. Saudara tunggu dulu. Sacrificial love itu bukan expecting something from God. Itu memang keharusan. Hukumnya wajib saudara. Kalau saudara hukumnya wajib, gak ada lagi perkecualian. No excuse. Amin. Jadi kalau saudara mengerti tentang hal kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, untuk datang on time hari Minggu, itu sangat kecil. Very, very easy. Kenapa kita sering masih terlambat? Kenapa kita sering masih meremehkan Tuhan? Padahal Tuhan itu sudah berkorban nyawanya. Coba saudara renungkan lagi ya. Kita bukan anak-anak kecil lagi. Kalau dia sudah memberikan nyawanya loh. Nyawa. Saudara membalasnya pakai apa? Nyawa saudara? Boro-boro. Waktu aja saudara masih plin-plan sama Tuhan. Apalagi skill saudara masih juga boro-boro. Saya mau cari uang. Hari Minggu pun aku mau kerja karena
double payment. Haleluya. Tadi firmannya Pak Arifin juga bilang apa? Kalau orang sudah dapat semuanya, untuk opo? Habis gitu, ayo waktunya kamu pulang. Apakah kita mau tutup peti dengan uang dan emas itu? No. Saudara, ini waktunya adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, saudara harus bagikan kasih ini. Kasih yang bagaimana? Kasih yang berkorban. Kalau kasih yang baik-baik, itu mah gampang. Kalau kasih yang berkorban, itu saudara yang diambil waktumu, yang apalagi keahlianmu diberikan juga, ditaburkan. Kekuatan tenagamu juga diambil untuk diberikan loh saudara. Tapi kalau kita masih reward, masih simpoa, pakai kalkulator sama Tuhan, simpoa ya. Hitung-hitungan sama Tuhan. Oh Tuhan, ini gue untung rugi nih sama lu nih, hari Minggu gue udah ngeluarin sekian, gue dapat berapa ini, nanti hari ini cuannya berapa gitu. Aduh, saudara jangan pernah. Untuk sacrificial love itu bukan reward saudara. Itu kewajiban saudara dan saya harus berikan. Nah, sekarang saudara gitu kan, mikir nih, iya ya selama ini aku sama Tuhan hitung-hitungan loh. Kalau aku mood, aku ngelapor ke Pak Woy, ini saya ngomongin tentang musik ya sama pemusik sama apa? Singers. Pak Woy, saya lagi mood nih, saya mau melayani 2 kali dalam sebulan. Gak bisa gitu saudara. Kalau saudara ngerti bahwa Tuhan itu nyawanya loh, udah dikasih ke saudara dan saya. Nyawa loh. Saudara diselamatkan loh sama Tuhan. Sekarang saudara masih diberi kesempatan di kota yang aman tentram ini. Saudara bisa memuji Tuhan. Tidak ada lagi eksekusi. Tidak ada lagi bahasa Inggrisnya persecution. So, tidak ada intimidasi, tidak ada orang yang datang sini, hei matikan loudspeakernya, mengganggu saya. Enggak ada saudara di sini. Tapi bagaimana saudara bisa menghargai sacrificial love yang harusnya saudara berikan totally sama Tuhan. Dan itu baru kita ngomongin hari Minggu. Setiap harinya, saudara apa yang saudara lakukan? Sacrificial love itu giving kan? Saudara berikan kepada semua orang di sekitarmu. Supaya apa? Dari sacrificial giving ini, saudara akan melihat, mempertunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Amin. Nomor 3. Nomor 3, bagaimana caranya kita praying to involve God in every action. Filipi 4 ayat 13 dikatakan gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Him who strengthens and empowers me. Nah, dalam bahasa Inggris ini dikatakan gini, to fulfill His purpose, I am self-sufficient in Christ's sufficiency. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses me with inner strength and confident peace. Itu kayak Tuhan itu menginfus kita untuk kita mampu melakukan sacrificial love itu. Jadi enggak ada lagi orang bilang gini, aku enggak bisa Pak, saya bukan pendeta. Saya bukan full time gereja. Enggak saudara. Sacrificial love ini harus saudara dan saya lakukan. Either itu saudara full timer, jemaat biasa, housewife biasa. Enggak pedulin. Semua dari kita harusnya bisa membagikan, memberikan kasih yang saudara dan saya terima. Sehingga waktu saudara menunjukkan,
memberikan itu menunjukkan siapa Yesus di dalam hidupmu. Sehingga waktu saudara memberikan sacrificial love ini, Bapa di surga itu dipertontonkan, ini loh Tuhanku. Saudara berani? Amin. Saudara harus kita lakukan itu di dalam pekerjaan saudara. Di dalam apapun, dimanapun saudara berada. Kita involvekan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Segala sesuatu perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan saat engkau mau memberikan sacrificial love, saudara harus doa, involve Roh Kudus dalam hidupku, mampukan aku, beri aku kepekaan, beri aku kekuatan untuk melangkah. Amin. Saat saudara berdoa, Roh Kudus, hari ini sacrificial love kepada siapa aku bagikan. Hari ini aku harus menunjukkan Yesus itu dalam hidupku. Kepada siapa ini? Nanti Tuhan tiba-tiba kasih tahu saudara. Kamu telepon si A, kamu telepon si B. Oh kamu datangin si A, kamu datangin si B. Oh kamu tunjukin kasihmu. Oh kamu harus telepon dia untuk minta maaf. Sometimes like that. Kadang juga memberikan keuangan saudara. Sacrificial itu berbicara pengorbanan. Jadi saudara bukan hanya gak memberi apa-apa. Saya gak punya uang, gak masalah. Saudara punya skill, saudara punya waktu. Saudara bisa mendengarkan orang yang mau berkeluh kesah kepada saudara. Saudara mau memperhatikan mereka. Saudara mau berdoa buat orang yang lagi kesusahan. Ini sacrificial love saudara. Yang seharusnya saudara dan saya harus lakukan every day. Every day saudara. Kenapa? Kalau saudara sudah mulai memperhatikan dirimu terus, saudara akan dibutakan dengan lingkunganmu. Ini ayat penutup saudara. Di Revelation 2 verse 4 until 5. Namun demikian aku mencelah engkau. Ini untuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini orangnya baik-baik. Dia takut sama Tuhan sebetulnya seperti itu. Ya, tapi Tuhan ngomong gini sama mereka. Namun demikian aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. But I have this against you, that you have left your first love. You have lost the depth of love that you first had for me. So remember the hates from which you have fallen, and repent and do the works you did at first when you first knew me. Otherwise, I will visit you and remove your lampstand from its place unless you repent. Ini satu warning saudara. Yang Tuhan perhatikan itu kasih mula-mula. Kasih ini yang Tuhan berikan sebenarnya dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih ini yang mula-mula Tuhan itu sayang waktu dia menciptakan Adam dan Hawa. Dia sangat sayang dengan manusia ini sehingga dia pun datang ke bumi ini untuk menyelamatkan karyanya yang besar. Tadi sudah dinyanyikan. Karya terbesar. Waktu saudara nyanyikan lagu itu seharusnya saudara melihat, oh my goodness, God create me as His image. Kalau saudara nyanyikan lagu tadi, saudara dengan seriously, saudara akan menitiskan air matamu. Bahwa engkau belum memberikan kasih itu dalam hidupmu. You
never giving your sacrificial love. Kasih ini hilang. Dan Tuhan bilang, kalau engkau sudah hilang kasihmu sama Tuhan, aku ambil kaki Dian ini. Apa artinya? Ya wis gak dianggap lagi saudara. Kaki Dian ini di mana kita memiliki firman itu terang dalam kehidupan kita. Apakah sejahat itu Tuhan itu? Enggak saudara, dia sudah berkorban buatmu. Dia sudah tunjukkan, aku ini membagikan kasih itu. Tapi ayo kepada kita ini yang masih enggak mau memberikan sacrificial love itu. Saudara boro-boro uang, waktumu aja untuk Tuhan itu masih hitung-hitungan loh saudara. Skill yang Tuhan sebenarnya memberikan kamu keahlian memasak. Betul enggak? Skill yang saudara terima memainkan musik. Itu pun masih hitung-hitungan loh sama Tuhan. Aduh, itu nelongso hatinya Tuhan tuh. Kamu kok kayak gini ya, masih hidupnya itu masih dunia sekali. Padahal kedatangan Tuhan ini sudah sangat dekat saudara. Banyak yang memprediksikan, ya nggak tahu kebenarannya, saudara selidikin aja. Di IG multimedia sekarang, Paus Yohanes kan meninggal ya. Ini terakhir ada fotonya yang kosong penggantinya dia, setelah itu done. Itu benar apa enggak? Saudara cari aja. Kalau itu bohong, paling enggak ini warning buat saudara dan saya. Itu bohong. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Bohong. Kenapa? Karena sejak saya dulu di sini, sejak saya kenal Yesus, perhatikan ya. Sejak kenal Yesus, saya di sekolah minggu, Tuhan Yesus mau datang. Betul enggak? Setelah saya SMA di sini, ini waktunya Tuhan Yesus datang ini di sini ya. Di sini ya, Tuhan Yesus datang ini harinya kan kita enggak ada yang tahu. Setuju ya? Tapi sejak saya di SD, TK, SD, Tuhan Yesus datang. Belum. SMP, belum. SMA, not yet coming. Kuliah, tapi saya ini mendekati hari hanya Tuhan. Betul enggak saudara? Ini hari hanya Tuhan di sini nih. Kuliah, belum. Menikah, enjoy dulu gitu ya. Jesus coming, not yet. It's just tale, it's a history or whatever. Tapi saya dengan datangnya waktu, saya mendekati di kedatangan Tuhan ini. You have to prepare. Semua orang bilang, ini tanda-tandanya waktu, musim, engkau tahu. Betul enggak saudara? Ini musim apa sekarang? Fall. Autumn. Besok lagi musim winter. You know. Tandanya apa? Pohon itu yang kayak tangan itu daunnya rontok. It's will come winter. Ini kedatangan Tuhan sudah di sini nih. Nah ini, saya dari dulu nggak ngelihat itu Yesus datang, belum. Sehingga kita meremehkan ini. Tapi kalau saudara tahu, belajar dari sejarah, dari zaman-zaman ini gimana. Yesus ini mau datang lagi. Loh, kita sudah deketin loh saudara. Kita masih hitung-hitungan loh. Membagikan kasih yang pengorbanan itu gak pernah saudara lakukan. Makanya Tuhan bilang, I against you. You lost with apa? Your first love. Sama Tuhan, cintamu yang mula-mula hilang. Dulu saat engkau menerima Yesus di sini, oh nangis saudara, oh Jesus utus aku, gitu saya masih SMA itu. Jesus, utus itu bahasa Inggrisnya apa? Send me to the world. Jesus, it's me, Jesus. Nangis, crying, oh I receive Jesus. Air matanya macam-macam, airnya keluar. Dari mata, dari hidung, dari telinga, dari semua. Oh begitu seriusnya.
Tapi begitu berjalannya waktu, Yesus enggak datang. Kita sudah mulai kendor ini sama Tuhan. Cinta mula-mula kita kendor, saudara. Gak seperti berapi-api, excited. Sekarang ini, nanti kita bulan Juli, ada kedatangan Pastor Michael Wijaya. Judulnya Redigging the Wheels of Revival. Itu menggali lagi cinta yang mula-mula ini loh saudara. Yang sudah saudara dapatkan, benar kan? Saudara dapatkan. Semua yang terima Yesus, saudara pasti mendapatkan. And then secara waktu, sejalan dengan waktu karena kedatangan Tuhan belum datang, kita agak lengah, capek, and then dunia mulai mempengaruhi kita. Kuasa-kuasa dunia lebih kuat menarik kita, mendrag kita untuk menjauh dari kedatangan Tuhan ini. Sehingga kita dibuat santai. Kita dibuat lihat, oh you attention yourself, nobody attention you. Semua orang, kamu gak perhatikan aku, kamu perhatiin aku dong. No, it's not zamannya lagi, it's not the time for that. You against me, katanya Tuhan. Kalau sudah Tuhan bilang against, itu saudara ngeri. Mengerikan. Kenapa? Kaki Dian diambil. Saudara mau apa? Sakarepmu. Kalau Tuhan sudah bilang gitu, mampuslah kau. Gak ada lagi saudara. Apa yang harus kita andalkan? Wong kita ini sampah. Sudah diangkat sama Tuhan. Masih sama Tuhan debate, hitung-hitungan. Gak zamannya saudara. Saudara harus ngerti benar bahwa kasih pengorbanan itu harus saudara berikan, praktekkan. Jangan di-keep, saudara terima Yesus di sini, aku selamat. Aku main hari Minggu bisa, aku datang hari Minggu bisa. Cuman gitu-gitu doang. Gak ada gregetnya sama Tuhan. Saudara harus respon dengan kasih mula-mula yang saudara sudah terima. Kalau responnya cuma biasa-biasa, saudara akan terimanya biasa-biasa. Tapi kalau saudara tahu bahwa Tuhan itu marah loh kalau saudara gak praktekkan. Dia marah. Ya, tergantung saudara yang menilai. Tuhan itu penuh kasih, gak pernah marah. Nah ini firmannya apa? Aku akan mengambil, aku huruf besar loh. Aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Tuhan marah, ini namanya marah saudara. Saudara gak serius, selama hidup tadi saudara SD, SMP, SMA, kuliah, menikah, ini gak serius sama Tuhan. Gak pernah greget, wasting money, wasting time. Dan Tuhan datang tiba-tiba, jedeh. Kelakep-kelakep saudara. Ayo kita prepare sebelum Tuhan ini datang. Si A tadi bilang, setelah Paus ini meninggal tinggal satu gantinya. Wow, itu warning. Buat saya sih warning. Oh, iya itu. Saya lupa namanya. Kan ada gantinya nanti ini ya lagi. Itu gambar cuma sekali, and then tidak ada lagi penggantinya. Itu dimasukin di ruangannya itu foto-foto dari Pope yang pertama, Pope kedua, ketiga, keempat. Sampai berapa kali tidak tahu saya. Buat saya itu knowledge. Supaya kita ngerti, oh ini musimnya winter sebentar lagi. Oh ini musimnya Tuhan mau datang sebentar lagi. What your response? Supaya saya sebagai gembala tidak disalahkan. Kamu gak pernah ngomongin kalau aku mau datang. Salah lagi saya. Pendeta itu memang gak enak saudara. Ngomongin tentang kedatangan Tuhan katanya meden-medeni. Lah repot lagi ya kan. Mau ngingetin dengan karang gini. Pendeta kok khotbahnya ngamuk. Pendeta mau ngomongnya lembut-lembut, kok lemes. Lah repot lagi. Saudara jadilah pendeta supaya mengerti. Easy, lemon squeezy. Saudara mari kita
doa masuk dalam pujian.